Hai StudyMates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Di video kita kali ini, kita akan belajar mengenai salah satu topik PKPM yaitu perbandingan dan pengukuran dengan subtopik dalam video ini yaitu perbandingan. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh CSR PT Infomedia Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, aku Anissa Laina Ihsani atau biasa dipanggil Nisa yang akan menjadi tutor pada topik kita kali ini. Saat ini aku sedang berkuliah strata 1 di jurusan Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia setelah sebelumnya menamatkan studi di Maninstitut Cendekia Serpong pada 2023 lalu. Beberapa achievement atau prestasi yang pernah aku dapatkan adalah sebagai berikut, yaitu meraih medali perunggu di kompetisi matematika nalaria realistik pada tahun 2019, meraih medali perak di Southeast Asian Mathematical Olympiad pada tahun 2017, meraih juara 3 cerdas cermat umum Sonic Linguistic 2019, meraih medali perunggu di International Mathematics Contest Singapura pada tahun 2015. Tahun lalu, aku mengikuti ujian tulis berbasis komputer dalam rangka seleksi nasional berdasarkan tes atau UTBK SNBT, dan alhamdulillah mendapatkan jurusan impianku dengan tes ini dan meraih skor rata-rata 783,7. Dengan pengalaman aku mengikuti SNBT di tahun sebelumnya, aku ingin membantu teman-teman study mates, para pejuang SNBT tahun ini dan tahun-tahun berikutnya untuk mendapatkan bahan pembelajaran yang baik dan terpercaya. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Nah, perbandingan itu terbagi menjadi 3 jenis, yaitu perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan perbandingan bertingkat. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama kita bahas dulu dari perbandingan senilai. Apa sih perbandingan senilai itu? Dari namanya nih, senilai. Berarti mereka mengalami hal yang sama. Kata kuncinya adalah jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan bertambah juga. Nah, hal ini berlaku juga untuk kebalikannya. Jika satu variabel berkurang, maka variabel lainnya akan berkurang juga. Untuk memahaminya, ini kakak kasih dua perbandingan dengan dua variabel, yaitu perbandingan pertama A1 banding B1, dan perbandingan kedua A2 banding B2. Untuk perbandingan senilai, kita mengerjakannya dengan cara berkebalikan. Jadi, tanda panah ini menunjukkan variabel mana yang harus dikalikan dan ini menghasilkan hasil yang sama. Jadi, kita lihat dari rumusnya. A1 kali B2, tanda panah pertama sama dengan A2 kali B1, tanda panah kedua. Jadi, tanda panah ini menunjukkan bahwa variabel ini jika dikalikan dengan ini, maka akan sama dengan tanda panah yang kedua, di mana variabel ini A2 dikalikan dengan B1. Untuk lebih jelasnya, kita pelajari dari latihan soal ya. Nah, ini adalah contoh soal perbandingan senilai. Dari mana kita tahu ini perbandingan senilai? Kita pakai logika ya. Misalkan nih, di sini ada tulisan jika 1 liter bensin dapat menempuh jarak 50 kilometer. Dari fakta ini. Ini kita sambungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan, kamu ingin menempuh jarak 50 kilometer itu membutuhkan 1 liter. Untuk menempuh jarak 10 kilometer, bensin yang dibutuhkan akan lebih banyak atau lebih sedikit. Lebih sedikit kan? Sama halnya dengan tadi, jaraknya dikurangi, bensinnya pun dikurangi juga yang dibutuhkan. Nah, mereka berdua mengalami hal yang sama, maka disebut dengan perbandingan senilai. Kita langsung coba kerjakan saja ya. Nah, di soalnya, Ririn akan pergi ke kampus yang berjarak 4 kilometer. Kita highlight berjarak 4 kilometernya. Bensin di motor Ririn tersisa 0,2 liter. Ini berarti bensin yang ada ya, yang bisa dipakai sama si Ririn. Lalu jika 1 liter bensin dapat menempuh jarak 50 kilometer, maka berapa sisa bensin di motor Ririn? Ini yang ditanyakan. Nah, langsung aja kita kerjakan. Kita tulis dulu apa yang diketahuinya. Yang diketahuinya 1 liter bensin bisa untuk
50 kilometer. Tanda panah di sini bukan berarti yang dikalikan ya. Ini untuk 50 kilometer. Lalu kita tahu nih kalau jarak kampusnya Ririn itu 4 kilometer. Tapi kita nggak tahu, kita belum tahu dia butuh berapa untuk 4 kilometer. Maka kita misalkan dengan X liter untuk 4 kilometer. Ya, kita juga tahu bahwa bensin yang dipunya Ririn atau bensin yang ada itu 0,2 liter. Yang ada di sini ya, tersisa 0,2 liter. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah sisa bensin ketika Ririn sampai di kampus. Berarti ini kondisinya dia udah make nih si X liter yang ini. Pertama-tama kita cari dari X liternya. Berapa sih si X itu? Karena perbandingan senilai, kita buat dulu ya. Kita jawab, 1 liter 50 kilometer. X liter 4 kilometer. Nah, karena perbandingan senilai itu tanda panahnya berkebalikan. Maka kita buat seperti ini. Lalu kita buat dalam bentuk kalimat matematikanya. 1 dikali 4 sama dengan X dikali 50. Nah, ini sama dengan 4 sama dengan 50X. Untuk mengetahui X-nya, 50-nya pindah ruas. Jadi X sama dengan 4 per 50. Atau kalau didesimalkan bisa jadi 0,08. Nah, ini adalah liter bensin yang dipakai Ririn sampai ke kampus. Berarti sisa bensin yang Ririn punya, sisa bensin sama dengan 0,2 liter. Tadi bensin awal dikurang 0,08 liter bensin yang dipakai untuk sampai ke kampus ya. Jadi sisanya adalah 0,12 liter. Nah, ini adalah jawabannya atau sisa bensin yang ada di motor Ririn ketika sampai di kampus. Oke, untuk perbandingan senilai selesai. Ini bisa di screenshot terlebih dahulu. Nah, setelah sebelumnya kita udah bahas terkait dengan perbandingan senilai, kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Ini berbeda dengan perbandingan senilai atau istilahnya dia adalah lawan dari perbandingan senilai. Jika satu variabel bertambah, maka variabel lainnya akan berkurang. Ini juga sama dengan kebalikannya, jika satu variabel berkurang, maka variabel lainnya akan bertambah. Untuk cara pengerjaannya, di sini kita punya dua variabel dengan dua perbandingan. Kalau tadi panahnya berkebalikan, kalau di perbandingan berbalik nilai, dia searah. Maka rumusnya adalah A1 dikalikan dengan B1 sama dengan A2 dikalikan dengan B2. Di sini panahnya searah ya yang dikalikan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat dari contoh soalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ini soal berbalik nilai? Kita lihat di kasus pertama, dia mempunyai kecepatan, sebuah roda memiliki kecepatan sebesar 40 per menit atau rotation per menit. Nah, roda tersebut bisa berputar selama 30 menit. Jika roda tersebut hanya bisa berputar selama 15 menit, maka berapa kecepatannya? Ini ditanyakan ya, berapa kecepatannya. Nah, kita pikirkan nih, jika dia 40 RPM, dia bisa 30 menit, berarti
Jika 15 menit doang waktu yang dibutuh, yang bisa digunakan, maka kecepatannya harus dipercepatkan biar roda itu berputar dengan jumlah yang sama dengan di kasus pertama. Oleh karena itu, kecepatannya dia bertambah, yang dibutuhkan bertambah, sedangkan waktu yang tersedia dia berkurang. Jadi, keduanya mengalami hal yang berbeda. Makanya ini disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Langsung aja kita coba kerjakan. Di sini diketahui bahwa dia memiliki kecepatan 40 rpm untuk 30 menit. Sedangkan kecepatan di kasus kedua belum diketahui. Kita misalkan dengan X. X RPM untuk 15 menit. Yang ditanya adalah kecepatan di kasus kedua. Atau di sini kita udah misalkan dengan X ya. Atau X. Nah, cara jawabnya, tulis dulu 40 di bawahnya X, variabel yang sama, lalu 30 dan 15 variabel yang sama. Karena ada perbandingan berbalik nilai, maka tanda panahnya searah. Jika diubah menjadi kalimat matematika, maka akan menjadi 40 dikalikan dengan 30 dikali ya, sama dengan X dikali dengan 15. Atau 40 kali 30 sama dengan 1200 sama dengan 15X. Untuk mengetahui X-nya berapa, 15-nya dipindah ruas ke bawah. X sama dengan 1200 per 15 sama dengan 80. Satuannya di sini RPM karena dia kecepatan. Nah, dapatlah X atau kecepatan di kasus kedua sama dengan 80 RPM atau 80 rotation per menit. Oke, selanjutnya kita masuk ke perbandingan bertingkat. Nah, kalau tadi perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai mereka saling berkebalikan atau saling lawan, kalau perbandingan bertingkat dia berbeda. Nah, perbandingan bertingkat ini merupakan suatu perbandingan yang terdiri dari beberapa perbandingan. Maksudnya apa sih? Kan tadi juga kita punya dua perbandingan. Kita bisa soalnya sampai tiga perbandingan. Nah, kalau di perbandingan bertingkat, perbandingannya kita lihat langsung dari contohnya. Di sini kita punya dua perbandingan, perbandingan satu dan perbandingan dua. Tapi kita ada tiga variabel yang tidak sama. Apa yang tidak sama? Di perbandingan satu kita punya A banding B, di perbandingan dua kita punya C dan banding D. Tapi ketiganya tidak berada dalam satu baris yang sama. A tidak punya teman di bawahnya dan D juga tidak punya teman di atasnya. Untuk perbandingan bertingkat ini kita menggunakan cara yang dinamakan dengan gampangnya cara petir. Kenapa? Karena ini mirip dengan kilat ya bentuknya. Sistemnya sama, tanda panah ini menunjukkan variabel mana yang harus dikalikan, tapi dalam hal perbandingan bertingkat, kita mencari perbandingan gabungan atau hasil akhirnya, perbandingan rangkuman, sama aja. Jadi, dilihat dari tanda panahnya, A dikalikan dengan C, dibandingkan dengan B dikalikan dengan C, dibandingkan dengan B dikalikan dengan D. Maka ini adalah perbandingan akhir atau perbandingan rangkuman. Untuk lebih jelasnya, kita lihat dari contoh soal. Nah, perbandingan umur Andi dan Bayu. Jadi kita punya Andi dan Bayu, 2 banding 3. Sedangkan perbandingan umur Seto dan Bayu adalah 4 banding 5. Jika 2 tahun lagi, Andi akan berumur 22 tahun, 22 tahun lagi ya, maka berapa umur Seto sekarang? Ini yang ditanyakan. Oke, di sini
Aku misalkan Andi itu A, Bayi itu B, Seto itu S. Kita buat langsung kalimat matematikanya. A dibandingkan dengan B sama dengan 2 banding 3. Sedangkan Seto dibandingkan dengan B sama dengan 4 banding. Sorry, sama dengan 4 banding 5. Nah, di sini mereka ada yang nggak punya teman kan? Kayak si 2 ini nggak punya teman di bawahnya, 4 ini nggak punya teman di atasnya. Maka ini disebut dengan perbandingan bertingkat. Sebelum kita lanjutkan dulu ya, ini ketahuinya apa aja. Nah, jika 2 tahun lagi umur Andi akan berumur 22 tahun. Berarti A plus 2 sama dengan 22 tahun. Yang ditanyakan adalah, yang ditanya adalah umur S sekarang. Berarti S ya yang ditanya. Oke, kita jawab. Kita buat lagi perbandingan yang di bawah. A banding B banding S. Di A banding B di perbandingan pertama 2 banding 3. Lalu di perbandingan kedua ada Seto banding Bayu 4 banding 5. Berarti kalau dibalik B banding S, B banding S 5 banding 4. Kita pakai cara petir, kita kalikan ke sini, ini dikalikan ke atas, ini dikalikan ke sini. Perbandingan gabungannya akan menjadi 2 kali 5, 10. Banding 3 kali 5, 15. 3 kali 4, 12. Nah, A banding B banding S sama dengan 10 banding 15 banding 12. Kita udah punya nih perbandingan gabungannya. Tadi A plus 2 sama dengan 22. Berarti A sama dengan, ini dipindah ke sini ya, jadi 22 kurang 2 sama dengan 20. Kalau misalkan A 20, maka berapa sih si S? Nah, A banding S, kalau kita ambil dari yang perbandingan di atas ini, adalah 10 banding 12. Sedangkan kita tahu bahwa si A tadi 20, maka si S-nya kita tandakan dengan X, tandai dengan X, permisalkan. Nah, kita kali silang, 10X sama dengan 12 kali 20, X sama dengan 12 kali 20 per 10. Bisa dicoret ya, jadi 2 sama dengan 24. Nah, 24 ini adalah umur si S atau umur Seto sekarang. Nah, seperti itu. Bisa di screenshot terlebih dahulu. Oke, 1, 2, 3. Aku clear ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang biasanya sering muncul. Ini mengerjakan proyek-proyek ya. Biasanya banyak yang bingung nih di sini. Di sini aku juga akan ajarkan contoh soal bonus. Kita highlight dulu mana-mana yang penting. Oke, jika A mengerjakan satu proyek, ini A mengerjakan satu proyek dalam waktu 5 jam, sedangkan B mengerjakan satu proyek tersebut, berarti proyeknya sama ya, hanya dalam waktu 3 jam. Berapa jam yang dibutuhkan jika A dan B bekerja sama? Jam. Oke, tuliskan. Nah,
Kalau si A mengerjakan satu proyek dalam waktu 5 jam, berarti dalam 1 jam, si A bisa mengerjakan 1/5 bagian dari proyek tersebut. Karena dia butuh waktu 5 jam kan, berarti 1 jamnya dia bisa mengerjakan 1/5. Lalu B, dia bisa mengerjakan, kan tadi B mengerjakan proyek tersebut dalam waktu 3 jam. Maka si B berarti dia bisa mengerjakannya dalam 1/3 bagian untuk 1 jam. Kalau A dan B bekerja sama, berarti dalam waktu 1 jam itu mereka menggabungkan dua bagian yang ini. Jadi 1/5 ditambah 1/3 bagian. Kita samakan bawahnya 15, ini 3 plus 5. Jadi 8/15 bagian untuk 1 jam. Nah, ini 8/15 bagian per jam kecepatannya ya. Lalu waktu yang dibutuhkan berapa? Waktu yang dibutuhkan. Ini simpel sebenarnya. Tinggal satu proyek dibagi dengan kecepatannya yaitu 8/15. Karena ini pembagian pecahan, maka dia bisa dibalik ya. Jadi 1 dikali 8/15 dibalik jadi 15/8 sama dengan 15/8 jam. Nah, ini adalah jawabannya atau kecepatan yang dibutuhkan oleh A dan B jika mereka bekerja sama. Tapi kalau kalian masih bingung dengan cara ini, aku akan berikan cara yang lebih mudah. Nah, oke, cara yang lebih mudah atau another way gitu ya. Ini tips and trick khusus. Sesama, kita tuliskan lagi. Tapi kalau tadi kita cari dulu dalam waktu 1 jam tuh si A butuh berapa, si B butuh berapa. Nah, kalau di sini kita langsung dalam satu proyek itu mereka butuh berapa? Berapa jam? Berkebalikan dari yang tadi. Nah, satu proyek berapa lama? Kita cari ininya. Ada ya tadi di soal. Si A dia butuh 5 jam, si B dia butuh 3 jam. Ini langsung pakai rumus. Jadi rumusnya A plus B sama dengan A dikali B per A plus B. Nah, bingung kan? Karena ini seharusnya nggak seperti itu gitu. A plus B yang di sini adalah waktu yang dibutuhkan ketika mereka bekerja sama. Sedangkan A di sini, B di sini, ini adalah waktu yang mereka butuhkan masing-masing untuk proyek itu. Seperti itu. Kita langsung masukkan saja angkanya. Berarti tadi A-nya 5 jam, B-nya 3, di bawahnya juga 5/3, sama dengan 15/8. Sama ya, sama yang cara sebelumnya. Oke, nah ini cara singkatnya. Ini harus dicatat baik-baik. Boleh di screenshot. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada CSR PT Infomedia Nusantara yang telah membiayai produksi bahan pembelajaran materi ini.
StudyMates bisa mempelajari kembali materi pembelajaran yang berupa e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan yang ada di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat dalam playlist di YouTube Let's Study. StudyMates juga bisa loh mendukung Let's Study dengan berdonasi nominal berapapun yang nantinya akan digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar Anda. Serta jangan lupa ya untuk memfollow akun sosial media Let's Study. Semangat StudyMates!